kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Oke, sebelumnya Anda telah mempelajari tentang senyawa karbon. Kalau senyawa karbon, dia tersusun dari C saja. Ada beberapa hal juga kalau Anda ketemu dengan senyawa organik. Jadi kalau senyawa organik ada karbon, ada oksigen, ada hidrogen. Nah, kalau senyawa hidrokarbon, nah, kita berikan contohnya, misalkan CH4 ini metana, kemudian C2H4, kemudian C3H8, ada metana, ada propana, ada etena. Nah, diperhatikan ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon. Dia tersusun dari rantainya ini adalah C dan H. Jadi senyawa hidrokarbon itu tersusun dari karbon dan hidrogen. Ini juga sama. Di kelas 10 semester 2 yang ikatan kimia, kita sudah belajar tentang Struve-Lewis ya. Nah, karbon itu memiliki notasi seperti ini. Yang di atas ini namanya nomor massa, yang di bawah ini adalah nomor atom. Jadi nomor atom dari karbon itu adalah 6. Berapa konfigurasi elektronnya? Nah, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Jadi senyawa karbon, untuk karbon, unsur karbon, elektron valensinya berapa? Nah, yang sama ini. Di elektron valensi dari karbon itu adalah 4. Nah, itu dia pesannya 4. Elektron valensi itu, elektron valensi dari karbon itu yang 4 adalah kemampuannya untuk berikatan dengan atom lain. Jadi untuk karbon, jika digambarkan struktur Lewisnya, maka karbon akan membentuk seperti ini. Jadi ada 4 elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, kalau kita gambarkan strukturnya, kalau digambarkan dengan ini, jadi kakinya si karbon itu ada 4. Dia sanggupnya berikatan hanya 4. Senyawa hidrokarbon berdasarkan rantai atom karbonnya maka karbon itu ada yang rantai tertutup, ada yang rantai terbuka. Atom karbon dengan rantai terbuka contohnya seperti ini pada etana. Ini rumus strukturnya. Nah, antara rantai yang satu dengan rantai yang lain itu tidak ada, dia lurus kayak gitu saja. Tadi ada ada ikatan yang lain. Sedangkan kalau rantai karbon
rantai C tertutup itu sifatnya siklik. Kita kasih contoh pada ini contohnya, kita kasih contoh ya, yang siklik ini contohnya pada senyawa alkena. Nah, ini tertutup atau dia seperti ini. Nah, ini ada C di sini, C. Nah, ini dia rantai tertutup. Kalau dia rantai terbuka dinamakan rantai alipatik. Kalau dia rantai tertutup dinamakan siklik. Nah, contohnya juga di benzena itu untuk rantai siklik. Kemudian berdasarkan ikatan dan deret homolognya, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana itu rantai tunggal, alkena itu rantai rangkap 2, kalau alkuna itu rangkap 3. Nah, deret homolognya itu Cn H2n plus 2 itu untuk alkana. Kalau dia alkena, Cn H2n kalau untuk alkuna, Cn H2n dikurang 2. Nah, itu untuk alkuna. Berdasarkan jenis rangkaian atom C, maka atom C itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Ini berdasarkan ikatan rangkap atau tidaknya. Nah, untuk deret homolog masing-masing jenis senyawa hidrokarbon akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang jenuh itu umumnya ikatan tunggal. Nah, kita kasih contoh, misalkan ini saya gambarkan, ini untuk alkana ya, CH3. Nah, ini untuk alkana ya. Dia memiliki ikatan tunggal, yang ini kita kasih tanda. Ini tunggal antara atom C dengan atom H-nya, dia berikatan tunggal. Sedangkan kalau tidak jenuh, dia berikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun 3 ya. Kita kasih contoh deh yang ini, misalkan CH2 CH2. Nah, C di sini dia mengikat 2 atom yang lain dan dia berikatan 2 dengan ikatan rangkap dengan atom C yang lain. Ini namanya ikatan rangkap. Kan atom C itu mengikat 4 atom yang lain.
sebab dia sama sejenisnya apapun dengan atom yang lain. Kalau dia rangkap 3, kita kasih contoh seperti ini. Nah, atau dia ada misalkan, nah tuh, kemudian kalau dia ada cabang gimana? Ya, misalnya di sini kita perpanjang lagi. Ini ada cabangnya. Nah, ini termasuk ikatan tidak jenuh. Nah, sekarang kita mengenal tentang atom C primer. Sekunder dan tersier. Nah, kuartener juga. Sekarang kita lihat rumus strukturnya, yang mana primer, sekunder, dan tersier. Saya gambarkan. Ganti pennya warnanya dengan warna oranye saja. Nah, ini rumus strukturnya. Yang mengikat 3 atom H. Nah, yang ini yang saya bulatin warna hijau. Ini namanya atom C primer. Dia mengikat 3 atom H yang lain dan 1 atom C. Sedangkan atom C sekunder dia mengikat 2 atom H, ciri-cirinya ya, dan atom C yang lain. Yang saya lingkari dengan warna ungu ini adalah atom C sekunder, nih yang C sekunder. Nah, sedangkan yang mengikat 1 atom C yang lain dan yang mengikat 3 atom C yang lain dan 1 atom H, saya kasih warna dengan warna biru. Nah, yang saya kasih bundar ini namanya atom C tersier. Nah, kemudian yang kuartener yang mana? Kuartener dia tidak mengikat atom H. Nah, saya kasih warna yang lain, warna kuning kayak ini ya. Nah, yang ini namanya kuartener. Atom C kuartener, dia hanya mengikat 4 atom C lain dan tidak mengikat atom H, itu ciri-cirinya. Kalau dia atom primer dia mengikat 3 atom H, kalau dia sekunder dia mengikat 2 atom H, dan kalau dia tersier dia 1 mengikat atom H. Yang ditandai dengan warna biru, yang hijau itu adalah primer, sedangkan yang sekunder itu adalah yang mengikat 2 atom yang ditandai dengan warna ungu. Sedangkan yang kuartener yang warna kuning di bundar ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya, tinggal dihitung yang primernya berapa. Ini yang hijau ada berapa dibundarin? Ada 4. Kemudian kalau dia sekundernya ada berapa? Yang dibundarkan cuma 1. Yang warna ungu berarti jumlahnya adalah 1. Kalau tersiernya kan cuma yang dibundar yang warna biru hanya 1, berarti jumlahnya cuma 1. Itu juga dengan kuartenernya jumlahnya cuma 1. Kalau dimintain nomor nanti disesuaikan dengan soal. Oke, saya akan kasih contoh tentang penentuan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, kita kasih contoh seperti ini.
rumus strukturnya seperti ini. Kira-kira yang mana yang termasuk atom C primer, sekunder, dan tersier? Ada tidak di situ atom C tersier atau quaterner atau sekunder? Oke, mari kita tunjukkan. Nah, yang saya bundar dengan warna kuning, yang ini CH3 contohnya. Ini cirinya atom C primer. Yang warna kuning ya, yang ini primer. Yang dibundar dengan warna kuning adalah atom C primer. Sekarang yang sekunder ada enggak? Atom C sekunder kan mengikat dua atom C yang lain dan dua atom H. Nah, ini ada. Itu yang sekunder. Sedangkan ada enggak tersiernya? Yang tersier itu dia mengikat satu atom H dan 3 atom C. Nah, ternyata tidak ada. Yang ada adalah atom C quaterner. Nah, ini yang di bundar merah itu dia atom C quaterner, yang hijau sekunder. Nah, di situ ada berapa jumlah atom C primernya? Jumlah atom C primernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau dia sekunder ada berapa? Yang dibulatin warna hijau tadi sekunder kan? Jumlahnya cuma 1. Sekarang yang quaternernya ada berapa? Yang di bundar merah itu ada 2. Oke, sekian penjelasan kita tentang jumlah atom C primer, sekunder, dan tersier, juga jenis antikarbon dan ciri khas dari atom karbon. Nanti untuk deret homolog dan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom C dan H. Rantai karbon terbuka dinamakan alipatik, rantai karbon tertutup dinamakan siklik. Rantai karbon ada ikatan karbon tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Yang bisa Anda perhatikan ikatan antara C dengan C-nya. Rantai karbon jenuh yaitu ikatan karbon tunggal dan ikatan karbon tak jenuh itu terdiri dari rangkap 2 dan rangkap 3. Berdasarkan kedudukan atom C, ada atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C tersier, dan ada atom C quaterner. Atom C primer ciri-cirinya dia mengikat satu atom C lain dan 3 atom H. Kalau atom C sekunder dia mengikat 2 atom C lain dan 2 atom C yang lain. Kalau dia atom C tersier dia mengikat 1 atom H dan 3 atom C yang lain. Nah, kalau dia quaterner dia tidak mengikat atom H, tetapi dia mengikat 4 atom C yang lain. Nanti berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya.